Baik Sobat Maritim, selanjutnya kita bahas mengenai peraturan pencegahan tubrukan di laut 1972. Sebelum pada substansi dari peraturan tersebut, kita ulas sekilas tentang sejarah dari P2TL 1972 itu. Awalnya pada 1867, seorang pejabat dari Inggris telah mengkonsep dari rule of the road, dilatar belakangi oleh angka kecelakaan yang tinggi yang diakibatkan oleh misinterpretasi dari para pelaut-pelaut di negara-negara di dunia, di mana setiap negara saat itu belum memiliki persepsi yang sama terhadap aturan bernavigasi. Tiap negara membuat aturan sendiri, sehingga sebuah kapal suatu negara bertemu dengan kapal lain, terjadi kerancuan dalam penafsiran bernavigasi, akhirnya timbul kecelakaan. Konsep tersebut dibawa dalam konferensi di IMCO, International Maritime Coordination Organization, bersama konsep SOLAS. Kemudian tahun 60 disempurnakan lagi dalam collision regulation, namanya sudah bukan rule of the road lagi. Pada tahun 1967 di Dover Strait diberlakukan adanya bagan pemisah atau traffic separation scheme. Kemudian tahun 1972 konsep TSS tersebut diadopsi ke dalam collision regulation dalam perundingan tersebut, kemudian direvisi dengan penambahan TSS tersebut. Peraturan tersebut kemudian diberi nama International Convention for Prevention Collision at Sea 1972, dan aturan tersebut mulai berlaku di seluruh dunia pada 15 Juli 1977. Hampir 98,7% negara sudah meratifikasinya mulai 2013, dan Indonesia sudah meratifikasi aturan tersebut dengan Kepres nomor 50 tahun 79 pada tahun 79, jadi 2 tahun setelah diberlakukan aturan tersebut. Oke, kita menuju ke isi dari P2TL. Bab 1 umum atau aturan umum. Aturan tersebut berlaku untuk semua kapal yang berlayar di laut lepas atau perairan yang terhubung dengan laut yang dapat dilayari. Kemudian otoritas tempat boleh membuat aturan khusus. Jadi aturan ini tidak diwajibkan berlaku untuk seluruh dunia, tapi di daerah-daerah tentu boleh diberlakukan aturan khusus. Tapi aturan yang berlaku khusus itu harus dibuat semirip mungkin atau tidak membuat kerancuan dari penafsiran dari aturan ini. Tanda-tanda khusus juga dibuat harus semirip mungkin dengan yang sudah ada di ketentuan di aturan ini. Bahkan pemisah sudah diadopsi sejak tahun 72 ya. Jika kapal yang dibuat khusus oleh pemerintah tidak bisa mengikuti aturan ini, atau karena konstruksinya atau karena keadaannya, pekerjaannya, harus dibuat aturan ketentuan yang sedekat mungkin dengan aturan ini. Aturan kedua mengenai tanggung jawab. Tidak ada siapapun yang dibebaskan dari pemberlakuan aturan ini. Bagi kapal-kapal boleh tidak mematuhi aturan ini atau boleh tidak mentaati peraturan ini hanya untuk menghindari bahaya navigasi atau bahaya tubrukan. Dan di luar itu harus mematuhi aturan ini. Kemudian aturan yang ketiga adalah pengertian atau istilah-istilah. Istilah yang pertama yaitu kapal
Apa yang dimaksud dengan kapal? Pengertian kapal di sini bukan secara umum atau kapal menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tapi kapal menurut versi aturan tersebut, yaitu semua kendaraan yang transportasi yang bisa dilayarkan di air, bagaimana seperti rakit, wing in ground, yaitu pesawat terbang yang hanya bisa terbang beberapa meter di atas permukaan laut, perahu layar, seaplane, yaitu pesawat terbang laut. Pesawat terbang laut ini terbang seperti pesawat biasa ya, cuma landing dan take off-nya di air laut. Kemudian hovercraft. Power driven vessel atau kapal tenaga. Apa ya kapal tenaga itu? Kapal tenaga yaitu kapal yang mempunyai tenaga dorong dari mesin. Bagaimana dengan kapal layar yang ada mesinnya? Saat dia berlayar menggunakan mesinnya, tidak menggunakan layarnya, dia termasuk dalam kapal tenaga. Kapal layar yaitu kapal yang didorong oleh tenaga angin yang mendorong layar. Kemudian kapal layar yang memiliki mesin, jika berlayar tidak menggunakan mesinnya, dia berlaku sebagai kapal layar. Kapal yang sedang menangkap ikan. Kapal yang sedang menangkap ikan di aturan ini yaitu kapal yang karena kegiatan penangkapan ikan tersebut dia terbatas olah geraknya, seperti ini. Dia tidak bisa bebas berolah gerak karena sedang mengangkat jaring. Kemudian ini sedang menunda patrol ya. Jadi di antara dua kapal ini ada pukat, jadi tidak bisa bebas berolah gerak dan tidak bisa dipotong tengahnya oleh kapal lain. Kalau kapal crab ini dia bisa bebas belok kanan belok kiri, tidak terkekang, sehingga berlaku aturan sebagai kapal tenaga biasa. Kapal bubu tersebut juga sama, dia bisa bebas berolah gerak. Seaplane, pesawat terbang laut, yaitu pesawat terbang yang bisa landing dan take off di air laut. Kemudian kapal yang tidak terkendali atau not under command, ya, mungkin karena mati mesin atau rusak kemudi dia atau mengalami tidak bisa dikendalikan. Selanjutnya kapal yang terbatas olah geraknya. Apa saja kapal yang termasuk dalam kapal yang terbatas olah geraknya? Yaitu kapal yang sedang memasang kabel atau memasang pipa bawah laut, kemudian sedang mengambil atau memasang rambuan navigasi atau sedang melakukan perawatan rambu, kemudian kapal keruk, kemudian kapal yang sedang transfer logistik atau ship to ship replenishment, itu kapal yang sedang meluncurkan pesawat terbang, kapal minesweeper atau kapal nyapu ranjau yang sedang melakukan kegiatannya, kemudian kapal tunda yang sedang menunda sehingga dia terbatas olah geraknya. Kapal yang terkekang oleh syaratnya, yaitu kapal yang karena kedalaman draftnya dia hanya bisa berlayar di deep water route. Kemudian underway atau berlayar yaitu tidak sedang kandas, tidak sedang berlabuh jangkar, tidak sedang tertambat di dermaga. Panjang dan lebar. Panjang dan lebar di sini adalah panjang yang diukur dari ujung terluar sampai ujung terluar haluan sampai ujung terluar buritan. Lebar yaitu diukur dari ujung terluar lambung kanan ke lambung kiri. Selanjutnya kondisi saling melihat. Kondisi saling melihat ini di mana kapal yang bertemu di laut itu
saling melihat satu sama lain dan sudah menyadari keberadaannya. Kemudian pandangan terbatas, yaitu di mana tidak bisa melihat kapal yang ada di sekelilingnya. Kapal wing in ground itu sudah dijelaskan tadi, pesawat terbang yang tidak bisa terbang tinggi, hanya beberapa meter di atas permukaan air laut. Aturan selanjutnya yaitu arus pengemudian dan belayar. Aturan pengemudian dan belayar ini berlaku di semua kondisi penglihatan. Aturan yang kelima yaitu aturan pengawasan. Semua kapal wajib menjaga pengawasan dengan mata, pendengaran, juga semua peralatan yang ada untuk mengantisipasi dan menilai keadaan bahaya tubrukan. Dan aturan yang selanjutnya yaitu aturan 6. Aturan 6 ini mewajibkan semua kapal-kapal menempatkan berlayar pada dalam keadaan kecepatan yang aman. Kecepatan aman ini diwajibkan karena agar supaya dapat mengambil tindakan yang tepat dalam waktu yang tepat dan jarak yang cukup sehingga dapat menghindari bahaya tubrukan. Faktor-faktor yang menentukan antara lain jarak pandang, kepadatan lalu lintas, kemudian kemampuan manuver dari sebuah kapal atau manuver karakteristik. Manuver karakteristik antara lain yaitu ada turning circle di sini, lingkaran putar yang dihasilkan dari saat kemudi dicikarkan baik ke kanan maupun ke kiri dalam kondisi mesin maju penuh. Dalam turning circle ini ada beberapa istilah-istilah yaitu atsvan. Atsvan adalah jarak yang ditempuh dari kemudi mulai disimpangkan atau dicikarkan sampai kapal melintang 90, titik di mana melintang 90 derajat. Ini jarak tersebut namanya atsvan. Kemudian transfer yaitu dari haluan kapal semula sampai titik dia melintang 90 derajat terhadap haluan, ini transfer. Ada juga final diameter yaitu diameter yang dihasilkan dari akhir sehingga kapal berputar di jarak itu namanya final diameter. Selanjutnya stop distance, kemampuan atau jarak yang ditempuh saat mesin sudah dimatikan. Di sini ada juga emergency crash stop, yaitu kemampuan berhenti atau jarak henti di mana mesin dari maju penuh kemudian stop sampai mundur penuh. Itu jarak yang ditempuh, itu jarak emergency crash stop namanya. Ada juga backlight. Backlight ini sangat berpengaruh ya. Backlight di mana malam di luar gelap sekali, kemudian di anjungan itu banyak peralatan-peralatan yang nyala. Ini sangat berpengaruh terhadap keselamatan navigasi. Dan di sini selain dari backlight dari dalam anjungan sendiri, ada juga backlight dari luar, misalnya dari kepadatan lalu lintas atau dari gedung-gedung di tepi. Mungkin kita melewati sebuah selat atau channel di mana di situ ada sebuah kota, sehingga backlight dari kota tersebut sangat berpengaruh pada pandangan, jarak pandang ke depan. Ini kita wajib menempatkan kecepatan aman di sini dan kemampuan siap untuk berolah gerak. Kemudian di water road juga, di water road ini juga kapal-kapal yang hanya bebas berlayar di kedalaman alur kedalaman harus dibebaskan dari ketentuan di luar itu. Jadi kapal-kapal yang lain tidak boleh menghalangi kapal yang hanya bisa berlayar di laut dalam ini.
Kemudian operasional dengan radar. Perlu diperhatikan bahwa setiap kapal mempunyai radar yang berbeda-beda, tentu dengan karakternya tersebut. Mungkin di kapal itu radarnya sudah usang, sudah tua, model lama, walaupun masih bekerja dengan baik, tentu harus dijaga kewaspadaannya. Berbeda dengan radar-radar yang masa kini yang sudah canggih, yang sudah terintegrasi dengan peralatan-peralatan navigasi yang lain, baik ke GPS, AIS, peta, dan yang lain-lainnya. Jadi karakteristik efektivitas radar itu harus disadari. Jarak yang digunakan saat berlayar di perairan tertentu, misalnya di perairan sempit, tentu kita tidak bisa menggunakan skala yang jarak yang jauh, karena karakteristik penginderanya tentu akan tidak efektif, gangguan cuaca dan lain-lain. Jadi cuaca sama mungkin ombak ini sangat berpengaruh terhadap penginderaan radar tersebut, karena akan menyebabkan banyak echo yang muncul di displaynya. Kapal-kapal kecil, iceberg, kayu mungkin tidak terdeteksi oleh radar, harus diwaspadai. Kemudian kemampuan deteksi radar juga sangat berpengaruh, upaya lebih penginderaan objek untuk menentukan jarak kapal. Aturan selanjutnya, aturan 7, yaitu aturan resiko tubrukan. Jadi kalau sesuai dengan aturan 7 ini, bahwa jika kita berlayar mengalami keraguan-raguan apakah saat berpapasan atau bersilangan bertemu dengan kapal lainnya apakah ada resiko tubrukan, maka harus kita anggap ada, sehingga kita melakukan tindakan yang tepat seperti plotting dengan atau pemantauan dengan radar atau dengan visual, itu lebih waspada. Jadi jika kita ragu-ragu, maka risiko tubrukan dianggap ada. Menempatkan peringatan dini dari radar dengan cara tertentu sesuai karakteristik radar, mungkin masang ringnya atau bagaimana, itu harus memberikan peringatan kita bahwa upaya mencegah sedini mungkin terjadinya risiko tubrukan. Perkiraan-perkiraan untuk menentukan bahwa ada tidaknya risiko ini tidak boleh berdasarkan dari informasi-informasi yang meragukan. Contohnya mungkin berlayar di daerah yang padat terus sempit, itu radar akan mengalami banyak interferensi dari sinyal-sinyal yang dipancarkan balik dari benda-benda yang terdeteksi, sehingga menimbulkan banyak echo, multiple echo ya di sini. Jadi dari data-data itu tidak bisa kita menentukan bahwa ada risiko tubrukan. Kita harus menempatkan sumber informasi, cross-check dengan sumber informasi yang lain seperti dari logout atau mungkin radar yang lain, atau dengan teropong dan peralatan yang ada yang lainnya. Jika jarak pandang berkurang dan baringan tetap, maka risiko tubrukan itu ada. Jadi kita harus waspada, melakukan tindakan sesegera mungkin. Aturan 8 itu tindakan untuk menghindari tubrukan. Ketentuan di aturan 8 ini bahwa tindakan diambil secepat mungkin, segera mungkin dengan melihat kecakapan pelaut, jadi kompetensinya. Jadi kita harus, kalau memang kita sudah biasa, sudah tahu, bisa membaca gerakan-gerakan dari kapal lain, tidak membebaskan itu untuk sesegera mungkin mengambil tindakan. Jadi
bukan suatu jaminan kalau kita sudah banyak pengalaman itu akan terhindar dari tubrukan. Jadi tetap ambil tindakan sesuai aturan ini sesegera mungkin. Perubahan haluan yang diambil itu harus nyata, harus besar sehingga bisa terbaca oleh kapal lain, tidak menyebabkan keraguan-raguan. Jika luas perubahan haluan saja tidak cukup, maka mengurangi kecepatan ini perlu diambil untuk menilai keadaan. Jika perlu mengurangi kecepatan, tidak boleh tindakan yang kita ambil itu menghalangi kapal lain. Misalnya kita bersilangan dengan kapal yang ada di lambung kanan kita, karena kita ragu-ragu karena visual yang terbatas, kita menghentikan kapal kita tapi justru malah menghalangi kapal yang ada di belakang kita. Tidak boleh. Kita harus melakukan tindakan yang lain, mungkin menghindar ke arah yang sudah ditentukan dari aturan ini. Tindakan harus menghormati aturan ini, tidak boleh aturan yang kita ambil sesuai dengan kemauan kita. Kita harus menghormati berdasarkan pada aturan ini. Kemudian jika tidak mematuhi, terjadi resiko, itu resiko tubrukan itu pasti ada. Jadi kalau masing-masing kapal menganggap benar bahwa misalnya bersilangan, yang sebelah kiri harusnya menghindar, yang sebelah kanan itu harus tetap menjaga haluan dan kecepatan, tapi yang sebelah kiri mungkin karena rusak mesin tidak mengambil tindakan yang tepat, tapi yang sebelah kanan merasa benar, saya sesuai aturan, saya tetap di jalan saya. Akhirnya kedua-keduanya berpegang pada pendiriannya, kemudian terjadi tubrukan. Tidak tertutup kemungkinan kita diizinkan dengan peralatan-peralatan yang lain. Bagaimana terjadi dalam praktek, kita tidak cukup saja menggunakan aturan ini untuk menjaga keselamatan navigasi, tapi juga kita menggunakan alat komunikasi seperti panggilan radio, kemudian kita berkomunikasi menanyakan apa maksudnya, haluannya berapa, kecepatannya berapa, dengan tujuan untuk menghindari tubrukan. Ini diperbolehkan. Oke, selanjutnya ke aturan 9 akan kita bahas di video berikutnya. Terima kasih. Dukung terus channel ini. Semoga bermanfaat.